Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi. Sudah lama kita tidak berjumpa tentunya, apalagi dengan saya. Jumpa lagi di Populasi, podcast punya solusi dan ekspektasi. Oke, kali ini seperti biasa, Populasi pastinya akan menghadirkan narasumber-narasumber yang hebat, narasumber-narasumber yang penuh dengan inspirasi tentunya, yang pastinya berkaitan dengan program-program yang ada di DPPKB Kota Bandung tentunya. Biar tidak lama-lama lagi, nanti kita bakal bahas informasi-informasi yang seru. Kita langsung kenalan aja dengan siapakah narasumber kali ini. Halo Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah, kudu sehat Alhamdulillah, dong. kudu Harus sehat. sehat. Orang Bandung mah kudu sehat ya Pak. Oh, jadi Bandung Oke, mah harus kuat, sehat, seperti siap. itu. Perkenalkan Pak, Bapak siapa dan dari mana? Oke, eh, saya dengan Heru, saya dari Sekolah Lansia Bahagia Antapani, Kota Bandung, yang beralamatnya, sekretariatnya di Jalan Purwakarta 9, nomor 17, RT 1 RW 1, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Oke, kita bareng-bareng saat ini bersama Pak Heru dari Sekolah Lansia Bahagia Pak. Betul. Sekolah Lansia Bahagia di Antapani. Ngomong-ngomong tentang sekolah lansia, mungkin banyak penonton-penonton di sini yang masih belum tahu, oh ada sekolah lansia. Oh, emang sekolah lansia itu seperti apa? Tenang, nanti kita bakal keruk informasinya, kita bakal cari tahu gali bareng-bareng apa itu sekolah lansia dan memang seperti apa sistematika daripada sekolah lansia itu sendiri. Namun, sebelum kita membahas tentang sekolah lansia itu sendiri, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi tentang lansia itu apa sih, Pak? Lansia kalau dari undang-undang ya, yang saya pernah baca dan yang saya tahu dan memang sedang disampaikan juga oleh pemerintah, itu adalah orang yang mempunyai usia di atas 60 tahun gitu. Oke. Kalau berapanya ya sampai selesailah Sampai tugasnya selesai. di dunia itu masih lansia. Jadi Oke. patokannya adalah 60 tahun ke atas Oke, gitu. definisi yang Iya, mengatakan dia lansia tuh adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas. betul. Kayak gitu. Jadi daripada definisi tentang lansia itu adalah siapapun mereka, mereka yang berusia 60 ke atas itu dikatakan lansia. Lansia. Kayak gitu. Betul. Lalu kaitannya dengan adanya sekolah lansia ini dengan lansia itu apa sih, Pak? Jadi gini, kita tahu sendiri bahwa Kota Bandung itu, kita bicara Kota Bandung saja, Oke. lansianya cukup banyak, sekitar 200.000 lebih gitu ya. Kemudian mereka itu ya selama ini kan masih berkutatnya masih ininya teh di sekitar gitu ya, di sekitar lingkungan dan lain sebagainya. Sementara potensinya cukup banyak Oke. sebenarnya karena lansia itu kan kalau menurut saya sih hanya sebatas angka gitu. Tapi Betul. potensi diri masing-masing itu kan sangat-sangat banyak gitu ya. Jadi banyak sekarang kan malah justru lansia-lansia hebat sekarang. Jadi ada yang jadi pengusaha, ada yang lain sebagainya. Bahkan di luar negeri itu pun kalau lansia itu kalau kita kemana ya? Contoh paling dekat ke Singapura deh. Kita kalau datang ke Singapura itu kan yang melayani justru lansia gitu. Jadi mulai mengisi apa dan lain sebagainya. Bahkan supir taksinya pun kan banyak yang lansia. Artinya itulah sebenarnya potensi yang ingin digali gitu ya. Terutama di kota Bandung gitu. Jadi walaupun mereka dikatakan lansia, kalau dari arti apa ya, pekerjaan mereka kuduna mah sudahlah udah Di pensiun rumah gitu gitu nya, ya. di imah we gitu. Menikmati hari tuanya dengan Betul. diam saja mungkin ya, Pak ya. Tapi sebenarnya salah kalau punya konsep itu. Walaupun lapangan pekerjaan cukup sulit, tapi mereka punya potensi. Jadi ya itulah. Sehingga muncullah namanya Sekolah Lansia kami di Antapani. Kami sudah 5 tahun gitu ya, 2019 lah ya, mau jalan 6 tahun sampai sekarang itu. Jadi kami melihat potensi itu. Jadi berawalnya kan dari cerita ini berawal dari COVID ya. Pada saat di mana balita dan balita dan lansia itu dikurung, nggak boleh keluar kan. Betul. Jadi, Karena dianggap adalah orang-orang yang paling rentan dengan COVID iya, tersebut ya, Pak ya. punya kerentanan yang Betul, sangat betul. tinggi terhadap penyakit, terutama COVID ya. Betul. Sehingga pada saat itu selaku saya masih jadi RW, kemudian ambil satu sikap, oke deh kita bikin satu, pertama belum sekolah, lebih ke arah bagaimana Komunitas mungkin ya, Pak ya. komunitas aja nih, ngariung di RW Iya, gitu iya. ya, tiktokan di WA dan lain sebagainya. Sampai kemudian, ya udah deh kita bikin sekolah, artinya harus lebih tertata nih. Kita mau belajar apa nih sekarang? Misalkan mau belajar menanam sayur, tapi dari rumah waktu itu. Kan itu kan boleh. Iya, iya. Kita kasih bibit, kemudian mereka nanam dan lain sebagainya. Bagaimana perkembangannya untuk kemudian mereka tidak boring di rumah, tidak stres,
Setiap hari mereka melaporkan perkembangan dari tanaman yang ditanam, difoto, nah kemudian Selalu memfollow up gitu diupload, ya Pak ya? iya, Oke. sehingga nanti kelihatan yang paling bagus yang mana gitu, yang tidak bagus kenapa. Nah, Siap. kira-kira seperti itulah berawal Oke, dari sekolahnya. Tadi setuju dengan apa atau statement yang dikatakan oleh Pak Heru kalau misalkan umur tuh hanya sebatas angka ya Pak ya? Betul, Karena kalau misalnya kita berbicara tentang produktivitas itu tidak mengenal umur kita berapa. betul. Karena kita juga saya kalangan remaja masih melihat remaja-remaja di sana malah yang tidak produktif ya Pak ya. Kalau misalkan lansia tidak boleh produktif berarti remaja tersebut bisa dikatakan lansia aja sama aja ya Pak ya. Tapi dengan adanya umur tuh hanya sebatas angka, stop apa ya? Stigma-stigma tersebut, jadi kita membuka buat para lansia itu untuk bisa produktif selagi mereka masih bisa, karena kita pasti setiap orang punya potensinya masing-masing ya Pak ya, setiap Betul. orang punya kelebihan-kelebihannya yang itu harus dikembangkan, tidak ada batasan waktu untuk kita mengembangkan dari potensi itu sendiri. Sepakat, Betul ya Pak ya? sepakat. Betul. Oke, dan tadi juga udah diceritain oleh Pak Heru itu sendiri kalau misalkan asal muasal adanya sekolah lansia ini daripada di lingkungan sekitar terlebih dahulu ya Pak ya, Betul. dimana dari COVID Sekitar itu RW aja. sendiri Betul. itu dari lingkup RW adalah keresahan ketidakadanya produktivitas daripada era COVID itu sendiri. Nah, kalau misalkan boleh tahu nih Pak, dulu kan lingkupnya baru lintas RW mungkin ya Pak ya, di area rumah aja. Kalau misalkan sebelum nanti kita bahas tentang seperti apa sistematika dari sekolah lansia itu sendiri, terkhusus sekolah lansia bahagia, sekarang udah ada berapa nih? Kita nyebutnya siswa-siswi atau apa sih Pak untuk sekolah lansia ini? Jadi sekolah lansia itu kan sekolah yang non formal Oke, betul. gitu ya. Tapi tetap nanti kita belajar sebulan sekali ada pelajaran formal Oke. dan lain sebagainya. Bahkan mohon doanya saja kita bulan November tanggal 22 kita akan mengadakan namanya graduasi, kelulusan Oh, kelulusan. atau wisuda lah Wisuda, kasarannya oke. ya. Kami Pakai menyebut toga gitu nggak Pak? Oh iya, Oh, lengkap pakai dong, toga, ada aduh. toga dan lain sebagainya. Jadi kami menyebutnya graduasi Oke. karena kalau wisuda kan kelihatannya seperti apa. Ya bener, lebih keren wisuda, tapi ya kenapa nggak graduasi? Kenapa tidak kelulusan? Oke. Yang notabene itu merupakan apa ya, terjemahan bahasa Indonesia yang lebih bisa diterima lah gitu ya, daripada wisuda itu semuanya gitu. Nah, seperti itu sebenarnya. Ya, jadi sekarang itu lebih banyak program ekstrakurikulernya gitu. Oke. Nah, kalau di sekolah kami itu ekstrakurikulernya banyak. Ada angklung, ada line dance, ada vokal group, ada memasak, rias wajah, apa lagi ya? Banyak gitu, tergantung Oke. kebutuhan mereka sebenarnya. Tapi yang sangat menonjol itu sekarang itu adalah angklung, vokal group, dan line dance. Oke. Punya prestasi juga. Alhamdulillah line dance Sekolah Lansia Bagi Antapani kemarin juara harapan 2 Kota Bandung dari 46 peserta. Dari 46 peserta. Terus yang kedua, mohon doanya saja, tim angklung kami insya Allah akan ada beberapa yang mewakili Jawa Barat untuk lomba angklung lansia tingkat nasional di Jakarta, November tanggal 15. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan juga tentunya bisa memberikan yang terbaik dan tidak lupa menginspirasi para lansia lainnya ya Pak. Itu. Tujuan utamanya adalah menginspirasi. Betul. Kalau misalkan berbicara tentang berapa banyak siswa saat ini Pak, Bapak Ibu lansia yang sekolah di lansia itu? Oh iya, saya lupa tadi. Jadi anggap aja murid ya, Iya, karena murid. gimana sekolah harus ada murid dan ada guru ya. Murid kami sekarang sudah lebih dari 600 ya. Lebih daripada 600. Iya, dari hanya 20. Kota Bandung saja? Ada beberapa yang dari luar sih Dari ya. luar. Ada dari Cimahi, ada yang dari mana Kabupaten Bandung. Karena prinsipnya sekolah lansia Bahagia Antapani itu tidak memberi tidak ada batasan-batasan bahwa kamu harus Antapani saja, Oke. tidak. Karena bagaimanapun juga kehadiran mereka untuk mau bergabung, kemudian mau ya istilah kasarannya mau belajar sama-sama, mau kegiatan sama-sama, itu sudah bagian daripada tujuan kami sebenarnya. Jadi tujuan kami mendirikan sekolah lansia Bahagia Antapani itu adalah satu, membahagiakan dan memuliakan lansia. Itu tujuan utamanya. Jadi tidak terbatas. Oh kamu tuh dari daerah sana nggak boleh gitu, enggak. Jadi kalau kayak itu sifatnya eksklusif ya Pak ya? Betul. Jadi kita teh menerima siapa aja, asalkan mentaati aturan. Aturan teh bukan aturan yang seperti apa, tapi lebih ke arah mengutamakan kebersamaan. Jangan sampai kemudian menimbulkan hal-hal yang kemudian merusak suasana. Karena yang kita jaga itu suasana kalau lansia ya. Jadi sangat sensitif gitu.
Sehingga pengurus pun harus berhati-hati untuk menyampaikan hal-hal yang kemudian memang harusnya seperti itu. Jadi kita harus cari kata-kata yang oh iya, ini Yang kelihatannya dapat diterima dengan baik dapat ya, Pak ya? diterima. Karena kan lansia itu sangat sensitif. Betul, betul, betul. Dari semakin bertambah usia, semakin sensitif sekali. Ya kira-kira gitu aja gitu. Oke, oke. Jadi kalau misalkan berbicara tentang kondisi para muridnya saat ini udah sangat banyak ya Pak, dengan 600-an itu tersebar daripada kota Bandung, juga ada yang di luar kota Bandung itu sendiri, dan tentunya dari sekolah lansia bahagia itu sendiri tidak ingin bersifat eksklusif karena takutnya ada lansia di luar daripada kota Bandung, di luar daripada Antapani, mereka masih mempunyai semangat tapi belum punya wadah yang tepat ya Pak ya. Betul. Kayak itu mungkin kalau misalkan daripada tenaga pendidiknya itu sama lansia apa gimana Pak? Kebetulan kita punya relawan namanya. Oke. Relawan itu yang sudah diikutkan pelatihan ya, pelatihan bagaimana jadi untuk menjadi seorang pengajar, terutama pengajar lansia. Karena memang beda pengajar yang di umum, artinya di sekolah yang biasa dengan lansia itu beda. Karena kembali lagi bahwa suasana hati seorang lansia itu sangat-sangat diperhatikan, sehingga apapun itu pasti lebih mengedepankan ini ya, apa ya, hati, kenyamanan hati daripada lansia. Jadi program-program itu berdasarkan kesepakatan gitu. Jadi kami selalu menawarkan, oke, bulan ini kita kan belajar ini, bulan depan mau apa nih belajarnya? Nah, seperti itu. Walaupun sebenarnya kita tidak pernah lepas daripada tidak pernah lepas daripada apa yang sudah disampaikan oleh BKKBN gitu kan. Termasuk di DPPKB itu kami berkiblatnya juga ke sana karena ini loh pembelajarannya ini. Karena kan dari pemerintah sendiri kan sudah memahami dan sudah melakukan riset mungkin ya. Oh, kayaknya lebih pantas ini diajarkan. Kami tetap berkiblat ke sana. Cuma ekstrakurikulernya itu yang kemudian kita lebih banyak melihat kemauan daripada siswa, melihat minat dan bakat mereka juga ya Pak. Iya. Karena takutnya kalau kita membatasi ternyata mereka nggak ada yang minat, malah tidak tersalurkan juga hobi mereka ya Pak. Betul. Kayak itu. Kalau misalkan tentunya dengan berarti udah berjalan kurang lebih 5 tahunan ya Pak ya. Hampir 6 tahun ya. Pasti itu tidak mudah Pak menjalani 5 tahun itu. Struggle-nya apa tuh Pak? Iya, jadi gini, karena memang tujuan kami ingin memuliakan dan membahagiakan lansia. Kalau saya pribadi, saya udah 64 tahun, jadi saya berharap sisa usia saya itu bermanfaat. Nah, bermanfaat bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, seperti itu. Bagaimana caranya kan, orang mencari nilai ibadah itu kan tidak ya, mungkin ke tempat-tempat ibadah, iya, tapi kan banyak hal gitu ya. Termasuk hanya dari situ ya Pak. Ya, menyenangkan lansia itu bagian daripada hal yang mungkin kita bisa memperoleh lah ya, apa berkah di situ gitu kan. Jadi ya dikencengin di situ, makanya sampai hampir 6 tahun ini kan ya karena itu gitu. Sehingga lansia pun sekarang nyaman gitu. Mereka nyaman karena tidak pernah dibatasi untuk Pak kita mau begini-gini, boleh. Coba nanti kita kemas lagi seperti apa. Jadi kembali lagi bahwa itu tadi kita kalau pelajaran formalnya sebulan sekali gitu ya. Termasuk salah satu yang sering kita hadapi kan pelupa nih lansia. Nah, bagaimana cara mengatasi demensia? Bagaimana caranya kemudian kita kalau di rumah lansia itu tidak sampai terjatuh, kan gitu kan? Itu harus diperhatikan, terutama kamar mandi. Betul. Terus apalagi banyak ya, terus kemudian beberapa penyakit yang hipertensi, terus kemudian diabetes, itu kan yang kita sering ajarkan kemudian. Bahkan ada juga pelajaran bagaimana lansia itu mampu mengatur keuangan. Nih ya. Jadi kita bisa bayangkan seorang lansia kalau sudah di rumah gitu ya. Harapannya adalah dia masih ingin tetap eksis gitu ya. Tapi kadang-kadang mungkin ada pensiunan, gajinya mungkin sisanya berapa, 1 juta misalkan. Tapi karena cucu banyak, dibagi-bagi. Ya, di cucu beli es atau segala macam. Nah, itu kita berikan pelajaran juga bagaimana caranya mengelola keuangan. Seperti itu. Ya, kalau misalnya tadi berbicara tentang dalam sebulan pasti ada pertemuan ya Pak ya. Kalau misalkan berbicara tentang pertemuan pasti dan rutinnya itu dalam per minggu berapa kali Pak?
pasti dari sini kita wajib ada gitu apa gimana? Menyesuaikan apa kayak gimana? Kalau jadwal selama ini tuh sampai saat ini itu adalah setiap hari Kamis Oke. kami ada kegiatan di Bandung Creative Hub karena Di itu BCH, difasilitasi oke. oleh pemerintah Kota Bandung sendiri. Nah, itulah yang kemudian kita manfaatkan. Karena kan dengan jumlah yang ratusan itu kita Betul, sulit betul, gitu loh betul, cari betul. tempat. Jadi kita bagi. Jadi kelas A, B, C, D gitu ya. Udah betul-betul kayak sekolah ya Iya, Pak ya, ada kelas A. iya. Soalnya kalau nampung semua ratusan dari mana Iya kami betul. dapat tempat. Nah, cuma yang jadi kemudian adalah kalau pembelajaran secara formal kita masih bisa bagi. Jadi kelas A, angkatan tahun 2001, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, itu yang kemudian eh apa namanya? Harus mengurus pikirkan adalah tempat. Karena minimal yang belajar itu sekitar 150 sampai 200. Nah, di Sekali mana? pertemuan tuh ya Sekali Pak ya. pertemuan, satu angkatan itu kan. Nah, ini kan sudah menelurkan berapa angkatan gitu ya. Nah, kalau ada pelajaran-pelajaran tertentu, mereka tuh hadir semua. Pernah sampai Excited ya 400. Pak ya. Iya. Karena pelajarannya mungkin berkenan dengan mereka, misalkan ini masalah tulang. Oke. Iya kan? Yang sekarang lansia tuh kan yang paling parah tuh kan tulang ya. Betul, betul. Ada kaitannya Bagian dengan mereka ya Pak ya. pengapuran, Betul, betul. pengapuran. Nah, itu kemudian kita kolaborasi dengan pihak lain, misalkan dengan Rumah Sakit Halmahera yang sudah pernah kita lakukan. Mereka akan memberikan materi sekaligus pemeriksaan tulang Oke. oleh mereka. Jadi itu sangat banyak. Betul, betul. Berarti sistematika pembelajaran dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah lansia bahagia ini memang sangat berkaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh para lansia itu sendiri ya Pak ya. Ya. Kayak gitu. Oke, kalau misalnya tadi berbicara tentang graduasi nih Pak, atau kelulusan dan lain sebagainya, itu tuh mereka yang berhak graduasi itu memenuhi tahapan apa Pak? Mereka harus belajar. Oke. Jadi kan Atau ada minimal pertemuan dan lain sebagainya? sebenarnya ya. Oke. Nah, cuma kan kita kembalikan lagi kalau kemudian terlalu membebankan mereka harus hadir, kemudian rumahnya jauh dan lain sebagainya, itu jadi dasar pertimbangan kami untuk ya udahlah yang penting mereka berapa kali hadir gitu ya, persentasenya berapa kali hadir dalam setahun, apakah 10 kali atau 5 kali dan lain sebagainya, kemudian materi pembelajarannya mereka paham. Nanti kita akan adakan suatu testing sebenarnya. Oke. Nah, testing itu bisa online ataupun offline Ada gitu. ujiannya ya Pak ya? Ya, mau dibilang ujian karunya kalau Iya. lansia. Kalau misalkan setelah graduasi nih, next-nya mereka akan seperti apa Pak? Mereka jadi duta lansia. Jadi duta lansia. Jadi duta lansia. Jadi standar sebenarnya sih kelas angkatan pertama, kedua sampai ketiga, baru kemudian ke tahun keempat mereka jadi duta lansia. Oke, duta lansia. Ya, jadi mereka itu nanti wajib untuk mengajar. Oke. Ya, karena kan ini angkatan baru lagi. Mengabdi ya Pak ya? Iya. Nah, Siap, ilmu-ilmu siap. mereka itu yang kemudian bisa diserap. Betul. Dan tadi daripada apa yang sudah dijelaskan tentang Bapak selaku pemilik, selaku kepala sekolah dan lain sebagainya dari sekolah lansia bahagia ini, tentunya bagi kita yang baru mendengar saja banyak banget impact dan juga manfaat yang dirasakan Pak. Kalau misalkan dari Bapak itu sendiri ada pengalaman pribadi yang mengharukan daripada testimoni para lansia terkait adanya kebermanfaatan sekolah lansia ini nggak Pak? Ya, gini. Berangkat dari 20 orang, kemudian sampai sebesar ini. Yang terjadi adalah bagaimana harapan mereka itu, dan sering disampaikan di berbagai tempat, saya tidak boleh sakit. Alasannya, kalau Pak Heru sakit, siapa yang ngurus kita? Wah, itu bagi saya itu ini ya, berat itu ya. Artinya padahal relawan kami, teman-teman kami yang ngurus juga sama sebenarnya porsinya. Ya cuma nggak tahu mereka menyampaikan begitu, mungkin karena jujur saja. Tidak ada bantuan apapun dari pemerintah selama ini. Sementara kan mereka harus tetap diakomodir, gitu ya, difasilitasi dan lain sebagainya. Makanya sekarang kami bersyukur karena DPPKB Kota Bandung sekarang sudah mulai berkontribusi, artinya memberikan apresiasi dalam bentuk-bentuk program yang kemudian alhamdulillah seperti itu. Jadi sedikit berkurang sebenarnya beban, walaupun masih sangat banyak beban, tapi minimal sudah mulai sedikit berkurang. Nah, itulah yang kemudian saya sangat berterima kasih terhadap pemerintah Kota Bandung, terutama tempat ya, penyediaan tempat sangat penting bagi kami.
Makanya kami tiap hari Kamis diberikan fasilitas di Bandung Creative Hub oleh pemerintah Kota Bandung tuh, wah itu tuh luar biasa menurut kami. Karena problem utama kami memang tempat. Kalau cuma sekedar air putih mah insya Allah kita ini gitu ya. Tapi ya Siap. gitulah. Jadi dan mereka tuh kalau lansia itu pikirannya adalah healing gitu Oke. kan. Belajar mah nomor sekian, tapi healing yang paling banyak. Liburan ya Pak ya. Iya, itulah yang itu harus kita bisa sama-sama Fasilitasi, memaknai ya, itu, oke, memfasilitasi keinginan seperti itu. Gitu sih, Siap. Kang. Siapa? Jadi kalau misalnya berbicara tentang testimoni adalah mendapatkan momen haru di mana mereka tuh menaruh harapan kepada Bapak karena merasa Iya, terfasilitasi dan lain sebagainya itu Pak ya. yang berat Gitu. sebenarnya. Kalau misalkan tentang ada daripada murid yang sudah menaruh harapan dan lain sebagainya, rencana ke depan tentang sekolah lansia bahagia ini bakal kayak gimana Pak? Kami tetap pada patron pertama. Jadi awalan kami mendirikan itu ya, memuliakan dan membahagiakan lansia. Membahagiakan dan memuliakan lansia di sisa usia gitu ya. Tetap itu jadi patokan kami. Tapi kemudian kami sesuaikan lah, kita tambah-tambahin, kita ini dan lain sebagainya dalam konteks apa ya? Kita tidak boleh keluar jalur daripada itu. Kalau ada tambahan-tambahan lain itulah nggak apa-apa sebagai bumbu. Selagi bisa mendukung ya Pak ya dan Iya, itu. memfasilitasi. Apalagi kan Kota Bandung adalah kota ramah lansia kan, sudah Betul, betul. dicanangkan. Kemudian Pak Wali sekarang punya konsen terhadap lansia. Bagaimana lansia kemudian itu dalam sisa usianya itu tidak terbebani dengan hal-hal yang kemudian menjadikan mereka tambah stres. Lebih ke parah mempersiapkan nih. Kalau Pak Wakil tuh berharap nanti ada namanya pesantren lansia, Pesantren lansia. ya kan? Jadi berharapnya seperti itu karena udahlah, mau lansia mah gak usah mikirin yang macam-macam gitu. Tapi udah sulit dah. Iya. Udah semakin kita udah lansia, tapi namanya ada incu dititipin, Iya. ribet gitu. Nah, kita berusaha menyeimbangkan gitu. Jadi antara keinginan Pak Wakil dan Pak Wali terhadap lansia, tapi juga kenyataan di lapangan, nah kita bikin formula yang kemudian mampu diterjemahkan. Juga mendukung daripada Iya apa yang dong. mereka inginkan dari lansia itu sendiri ya Pak ya? Betul. Oke, tentunya daripada penonton yang menonton video ini ya Pak, pasti ada beberapa yang baru mengetahui tentang lansia itu sendiri, mengetahui tentang sekolah lansia, atau mungkin ada yang lagi menonton itu seorang lansia itu sendiri yang baru tahu ternyata di Kota Bandung itu sendiri tempat mereka tinggal ada sekolah lansia nih Pak. Tapi ternyata di daerahnya atau di salah satu kecamatan di Kota Bandung belum ada sekolah lansia atau yang belum terfasilitasi, tapi mereka ingin bergabung nih Pak, gimana caranya tuh Pak? Sebenarnya gampang gitu ya. Nanti bisa menghubungin, kita punya media sosial. Kalau IG-nya itu Sekolah Lansia Bahagia Antapani, itu bisa dibuka. Nah di situ kemudian ada beberapa nomor HP nomor WA yang bisa dikomunikasikan. Syarat mah gampang, hanya KTP dan kakak saja. Bukan untuk apa-apa, lebih karena kemudian punya database gitu. Kalau sebenarnya database ini juga sangat membantu pemerintah untuk kalau kemudian Heru, ini kita mau ada program gini, punya database tentang lansia, kita siap. Biar bisa mengetahui berapa orang nih Pak gitu. Betul. Jadi kita sinkronisasi dengan program pemerintah sebenarnya. Jadi kita mendukunglah program pemerintah, kemudian berusaha untuk membantu dari sisi mana gitu. Jadi kalau data kami sudah punya, setiap saat pun diminta pun kami siap. Jadi udah terdata lebih enak sebenarnya gitu. Jadi nggak susah kok. Siap. Jadi buat siapapun yang sedang menonton, terus Bapak Ibu adalah seorang lansia yang ingin mencari kegiatan yang produktif, tentunya di sekolah lansia bahagia ini ternyata dipermudah untuk bisa bergabung bersama sekolah lansia bahagia itu sendiri. Oke. Sebagai sebelum penutup nih Pak, ada yang mungkin disampaikan untuk para lansia atau untuk kita semuanya yang ada di sekitar lansia ini, apa yang bakal Bapak sampaikan? Ya, terima kasih banyak di PPKB Kota Bandung yang memfasilitasi bincang-bincang hari ini. Pemerintah Kota Bandung, Pak Wali dan Pak Wakil yang kemudian sudah menunjukkan atensi yang luar biasa terhadap lansia Kota Bandung. Harapan saya adalah kembali lagi bahwa usia itu hanya sebatas angka, ya. Usia 60 bukan menjadi sesuatu hal yang kemudian kita, aduh saya sudah nggak bisa apa-apa nih. Bukan. Jadi banyak contoh di luar negeri. Mahathir Muhammad tuh sekarang usianya 93 tahun, negarawan dan banyak gitu ya.
yang kita bisa jadikan Donald Trump berapa? 70 lebih. Dan masih produktif Iya, dan masih tentunya. Presiden Amerika Serikat Betul. loh. Kan Ngurusin gitu. sebuah negara ya Pak. Presiden kita Bapak Prabowo Subianto 73. Artinya dengan usia yang sedemikian itu ternyata masih punya kemampuan untuk memberikan sumbangsih terhadap negara, terhadap lingkungan. Jadi harapan saya ke depannya, silahkan kalau bergabung dengan Sekolah Lansia Bagi Antapani, beralamat di Jalan Purwakarta 9 nomor 17, RT 1 RW 1 Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Silahkan. Kemudian harapannya adalah marilah walaupun usia dikatakan lansia, tapi jangan putus asa. Harus kita tunjukkan bahwa lansia itu masih tetap produktif, kemudian masih mandiri, bisa mandiri, dan paling penting adalah berdaya guna terhadap lingkungan maupun sekitar kita. Jadi gak usah ragu-ragu, jangan putus asa. Gak usah ragu-ragu, walaupun umur dikatakan lansia, tapi jangan putus asa. Iya, itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Heru atas sharingnya, atas kontribusi untuk lansia yang ada di Kota Bandung khususnya. Terima kasih banyak, sangat menginspirasi dan juga menjadi informasi wadah untuk Bapak Ibu semua khususnya yang nonton. Apabila punya keluarga lansia ingin diikutsertakan untuk menjadi produktif lagi, bisa langsung hubungi Sekolah Lansia Bahagia ya Pak ya. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Heru. Sampai jumpa lagi juga untuk semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel ini. Dan juga kembali lagi di Populasi, podcast punya solusi dan ekspektasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.